Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Agustinus adalah bapak gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada 13 November 354. Ibunya Monica seorang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat beragama, sedangkan ayahnya Patricius seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat semangat doa Monica yang tidak kunjung padam, Patricius baru bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Sejak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi, karena itu ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang terkenal. Ia masuk sekolah dasar di Tagaste. Karena kecerdasannya ia kemudian diutus untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan Latin di Madaros. Pada usia 17 tahun, ia diutus ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Ia belajar dengan tekun hingga menjadi seorang murid yang terkenal. Namun hidupnya tidak lagi tertib oleh karena pengaruh cara hidup banyak orang yang tidak mengikuti aturan-aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk. Ia memuliakan rahmat Allah melalui berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 1 kali 3 buah buku, 218 buah surat dan 500 buah khotbah. Tidak terbilang banyaknya orang berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisannya. Hingga kini dianggap oleh para ahli filsafat dan teologi sebagai sumber penting dari pengetahuan rohani. Semua kebenaran iman Kristiani diuraikan secara tepat dan mendalam sehingga mampu menggerakkan hati seorang. Sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya. Agustinus meninggal dunia pada 28 Agustus 430, tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Bacaan pertama. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil merupakan hikmat Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Lihatlah pengantin datang, pergilah menyongsong dia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang bijaksana dan bodoh. Seperti dalam Injil Matius 25 ayat 3-4, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sebagai anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus memancarkan terang bagi sekitar kita. Sama seperti ke-10 gadis yang membawa pelita ini, mereka membawa terang dalam diri mereka. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perbedaan dalam diri mereka. Selain membawa pelita, gadis bijaksana juga mempersiapkan cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Dan mereka selalu menjaga supaya pelitanya tidak padam. Nah, sedangkan gadis bodoh hanya membawa pelita tanpa mempersiapkan cadangan minyak. Minyak adalah bahan bakar yang sangat penting agar pelita dapat tetap menyala. Sama dengan kehidupan rohani kita, kita pun membutuhkan minyak agar pelita dalam diri kita bisa tetap menyala. Minyak rohani kita adalah Roh Kudus. Dalam perjalanan rohani, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menjaga agar pelita rohani kita tidak padam. Semakin kita intim dengan Roh Kudus, nyala pelita kita akan semakin terang. Demikian sebaliknya, ketika relasi kita dengan Roh Kudus semakin jauh, maka nyala api itu akan semakin redup. Dan jika kita meninggalkan Roh Kudus, maka pelita itu akan padam. Termasuk yang manakah diri saya? Apakah gadis bijaksana atau gadis bodoh? Semoga renungan pada hari ini membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menerangi hati kita, memberikan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Semoga Tuhan selalu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita masing-masing. Amin.